Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Kepribadian Bimbingan Penyuluhan Islam semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terdiri dari saya sendiri Husna Rafianti, Rizky Intan Maulidina, Zaina Ainunida, Joya Esliana Wulan, Clarissa Nadia Almira, dan Ahmad Rafah akan menjelaskan mengenai teori dari Ivan Pavlov, yaitu classical conditioning. Seperti yang sama-sama kita ketahui, classical conditioning merupakan teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Behavioristik meyakini bahwa perilaku individu disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda, bahwa kepribadian kita terbentuk karena pengalaman dan lingkungan di sekitar kita. Classical conditioning dari Ivan Pavlov menegaskan keyakinan ini. Untuk memahami lebih jauh teori classical conditioning dari Ivan Pavlov, simak videonya sampai habis ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kehidupan Ivan Pavlov. Kehidupan awalnya, Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan pada 14 September 1849 di sebuah kampung kecil di Ryazan, Rusia, di mana bapaknya adalah imam kampung. Kajian awalnya difokuskan pada teologi, tetapi membaca Charles Darwin mengenai asal-usul spesies mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepentingan masa depannya. Beliau tidak lama lagi meninggalkan pengajian agama dan menumpukan dirinya kepada kajian sains. Pada tahun 1870, beliau mulai belajar sains, semula jadi di Universitas Sains Petersburg. Kepentingan utama Pavlov adalah kajian fisiologi dan sains semula jadi. Beliau membantu menemui jabatan fisiologi di Institut Perubahan Eksperimen dan terus mengawasi program tersebut untuk 45 tahun akan datang. Sains menuntut daripada seorang laki sepanjang hidupnya. Jika Anda mempunyai 2 nyawa yang tidak akan mencukupi untuk Anda, bersemangat dalam kerja Anda dan dalam pencarian Anda, kata Pavlov. Semasa meneliti fungsi penghadaman anjing, beliau menyatakan subjeknya akan menyembur sebelum penghantaran makanan. Dalam satu siri pencobaan yang terkenal, beliau mempersembahkan pelbagai rangsangan sebelum membentangkan makanan. Akhirnya mendapati bahwa selepas persatuan berulang, seekor anjing akan menyembelih kehadiran rangsangan selain makanan. Beliau menamakan tindak balas ini refleks bersyarat. Pavlov juga mendapati bahwa refleks ini berasal dari konteks cerebrum otak. Pavlov menerima banyak pujian untuk karyanya, termasuk pelantikan 1901 kepada Akademi Sains Rusia dan 1904 hadiah Nobel dalam fisiologi. Kerajaan Soviet juga menawarkan sokongan yang besar untuk kerja Pavlov, dan Kesatuan Soviet tidak lama lagi menjadi pusat penyidikan fisiologi utama. Beliau meninggal dunia pada 27 Februari 1936. Sumbangan penting kepada psikologi. Ramai di luar psikologi mungkin terkejut apabila mengetahui bahwa Pavlov bukan ahli psikologi sama sekali. Bukan sahaja dia bukan ahli psikologi, dia dilaporkan tidak menyukai bidang psikologi sama sekali. Bagaimanapun, karyanya mempunyai pengaruh besar di lapangan, terutama pada perkembangan behaviorisme. Penemuan dan penyidikannya mengenai refleks mempengaruhi perilaku behavioris yang semakin meningkat, dan kerjanya sering disebut dalam tulisan John B. Watson. Penyelidik lain menggunakan karya Pavlov dalam mengkaji pengkondisian sebagai satu bentuk pembelajaran. Penyelidikan beliau juga menunjukkan teknik mengkaji reaksi terhadap alam sekitar dalam kaedah yang objektif dan saintifik.
Pilih penerbitan oleh Ivan Pavlov. Salah satu penerbitan terawal Pavlov adalah teksnya 1902 The Work of the Digestive Glands yang berpusat pada penyelidikan fisiologinya. Kemudian kerja-kerja yang menumpukan pada penemuannya yang klasik termasuk dalam buku 1927 Reflexed Conditioning, siasatan kegiatan fisiologi cerebral, konteks dan ceramah mengenai refleks yang dihadapi, 25 objektif kajian activity nervous tinggi perilaku hewan yang diterbitkan 1 tahun kemudian. A Word From. Ivan Pavlov mungkin tidak bertukar untuk mengubah wajah psikologi, tetapi karya beliau mempunyai pengaruh mendalam dan berpanjangan pada sains pikiran dan tingkah laku. Penemuannya terhadap penyiasatan klasik membantu menumbuhkan sekolah pemikiran yang dikenal sebagai behaviorisme. Terima kasih kepada kerja pemikir tingkat laku seperti Watson dan Skinner. Behaviorisme meningkat menjadi kekuatan dominan dalam psikologi semasa separuh pertama abad ke-20. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Nadia Almira. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian classical conditioning. Classical conditioning adalah suatu proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Menurut teori classical conditioning, mungkin musik favorit tersebut sering kita dengar ketika kita sedang dalam keadaan mood yang baik ataupun pada saat kita sedang bahagia, sehingga musik tersebut kita anggap sebagai suatu stimulus yang dapat membuat kita menjadi bahagia, dan lama-lama musik favorit tersebut telah terasosiasi dengan perasaan bahagia. Sekian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah air liur. Jadi, Ivan Pavlov meneliti air liur anjing pada tahun 1890-an. Air liur anjing tersebut dia jadikan sebagai respon saat diberi makan. Dengan cara, Pavlov memasukkan tabung reaksi kecil di pipi masing-masing anjing untuk mengukur air liurnya saat dikasih makan. Pada awalnya, Pavlov menduga anjing-anjing tersebut mengeluarkan air liurnya sebagai respon makanan yang ada di depannya. Akan tetapi, Pavlov memperhatikan jika anjing-anjingnya mulai mengeluarkan air liurnya setiap mendengar langkah kaki manusia atau asisten yang membawa makanannya. Pavlov berhasil menemukan benda, peristiwa, atau apapun yang menurut anjing tersebut pasti membawa makanan, dan itu dapat memicu respon yang sama. Dan Pavlov menyadari bahwa Pavlovlah telah menemukan ilmiah yang penting. Contoh dari classical conditioning, yaitu di mana ada 2 orang perempuan bernama Aira dan Azra. Mereka memiliki rumah yang sangat berdekatan dan mereka juga mempunyai kendaraan, yaitu motor dan mobil. Namun si Azra ini bisa membedakan mana kendaraan milik keluarganya dan mana kendaraan milik Aira atau tetangganya. Contoh yang selanjutnya mengenai bagaimana Nusa membangunkan Rara untuk melaksanakan sholat subuh setelah azan subuh berkumandang. Di sana mengisyaratkan bahwa azan sebagai penanda waktu sholat 5 waktu untuk setiap muslim dan wajib dilaksanakan.